dengan teman-teman pendukung 02 apapun itu alasannya. Karena mereka sudah merusak demokrasi di negeri ini. Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya EQ-nya lebih pintar anak saya loh. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Dan ternyata Yo, Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, Abu yang lagi bobo di lemari. Dan ini nih Abu yang hobinya mandi saban hari ini ya. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Silakan dicengkling. Yo. Yes. Ada info nih soal aksi demo yang akan dilakukan besok nih ya. Sekalian menginfokan Santuy People juga biar besok diingetin kalau oh ya jangan lewat area-area yang akan dijadikan area demo gitu karena pasti macet, pasti ada rekayasa lalu lintas juga. Betul. Terus ada sedikit aspirasi dari para pendemo yang akan turun besok. Kenapa sih? Biar enak juga kan dijelasin kenapa sih sudut pandang mereka seperti apa gitu kan. Iya. Ini yang pertama kita buka meluncur dulu. Cus. Dari as always content creator Bang Mahrus Ali. Ini ada sedikit poster dengan voice over. Poster sih bisa kita lihat ada tulisan Gerakan Rakyat Tolak Pilpres Curang, Gabungan Relawan 0103 Tolak Pilpres Curang, dukung dan segerakan hak angket dan maksudkan masih sama berarti fokus yang didemokan itu masih sama ya. Iya. Tolak pilpres, soal dukung hak angket sama pemakzulan ya. Nah di sini bisa kita lihat di bannernya Selasa 5 Maret 2024 berarti itu besok. Iya. Dari jam 10 sampai selesai. Nah titik kumpul di bawah flyover Senayan. Nah berarti area situ juga akan jadi area kemacetan. Jadi mungkin Santuy People yang biasa ngelewatin situ bisa dicari alternatif. Iya tapi emang dulu ini belum. Tempat aksi gedung DPR dan MPR di Jakarta Pusat. Nah area situ juga begitu. Cuman ini kayaknya lebih spesifik sekarang karena kalau kemarin kan tolak pemilu curang. Kalau sekarang spesifik ke tolak pilpres curang. Oh jadi ini khusus pilpresnya. Iya. Bukan ya mungkin pemilunya. Nah balik lagi itu yang jadi apa ya yang di counternya juga untuk beberapa nggak usah beberapa ya. Untuk dari sudut pandang pendukung 02 ya kalau mau diulang semuanya gitu. Pemilunya jangan pilpres toh tapi kita lihat dulu videonya yang gimana cek wow. Play. Aksi Gerakan Rakyat Tolak Pemilu Curang yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 di depan gedung MPR DPR RI yang dimulai sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai itu telah resmi diberitahukan kepada Mabes Polri pada tanggal 29 kemarin langsung di Kabak Intelkam. Berikut juga pemberitahuan ini sudah diberitahukan kepada Kapolda Metro Jaya. Jadi aksi Gerakan Rakyat Tolak Pemilu Curang ini dilaksanakan secara serentak, merupakan agenda nasional. Jadi bagi kawan-kawan yang di luar daerah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten dipersilahkan melakukan aksi-aksi yang sama dengan kita, dengan tuntutan-tuntutan yang sama dengan kita, yang tersebar di flyer, yang tersebar nanti di flyer manapun ya aksi tanggal 5, dipersilahkan melakukan aksi-aksi juga dengan menghimpun seluruh relawan-relawan, organisasi, ormas, serikat pekerja, serikat buruh, siapapun itu yang peduli dengan demokrasi kita. Hari ini yang sudah diacak-acak oleh rejim Jokowi. Demikian penyampaian preskon ini. Semoga tayang ini bisa memberikan giro perjuangan bagi kita dalam rangka menjaga demokrasi, mengawal konstitusi kita. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya minta kepada Pak Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya atau dipaksa mundur oleh rakyat Indonesia. Demikian. Oke, jadi tadi aku sih fokusnya ke respectnya karena tadi dia bilang sudah menginfokan ke pihak kepolisian kan memang begitu prosedurnya memang harus diinfokan dulu gitu kan. Iya. Cuman begitu ajakan di luar daerah Jakarta apakah yang di luar Jakarta itu sudah menginfokan juga ke kepolisian setempat gitu. Iya, belum tentu kan. Tapi semoga better diinformasiin dulu biar Betul. Biar ada rekayasa lalu lintasnya sih kalau dari aku sih point of view-nya. Iya, biar lebih teratur juga kali ya. Iya, jadi nanti mau ada demo nih di sini. Oke, berarti gua harus bikin rekayasa lalu lintas di sebelah mana nih biar nggak yang kagok kejebak karena ada beberapa case yang
ya udah kadung masuk gitu kan, nggak bisa mundur, mau masuk macet, akhirnya terjebak kemacetan di situ gitu. Tapi ini juga ya kita infoin biar ya mungkin ada Santi people yang memang tertarik juga gitu, minat, biar terinfo gitu lokasinya di mana, seperti apa jamnya gitu. Kita bantu sebarluaskan gitu. Komen-komennya sih sepertinya didominasi oleh pendukung 02 sepertinya ya. Kayak gini contohnya pendukung 02, nonton aja kita mah Presiden Jokowi terbaik. Pokoknya tanggal 5 tetap bekerja, utamakan keluarga. Ini aku setuju. Betul. Tapi kita coba ke nextnya. Cus. Nih ya, masih sama dari Bang Mahrus Ali. Ada captionnya persiapan poros buruh dan aliansi atau ormas rakyat. Ormas rakyat aksi 5 Maret. Oke, kayak gimana penjelasannya? Ceki wow. Play. Maka nanti tanggal 5 itu bagian-bagian yang selama ini bertahun-tahun udah berjilid-jilid, mudah-mudahan semua rakyat itu nanti menyadari dan bangkit bersama, dan Bapak masih ada kesempatan untuk baik-baik minta maaf, mundur, akhirnya bisa memperbaiki keadaan. Atau Bapak dipaksa untuk lengser, karena kami semua sudah muak melihat itu, udah bosen rasanya melakukan aksi unjuk rasa berdemo berjilid-jilid itu. Dan masyarakat semuanya mohon dukungannya, dan apabila nanti aksi kami mengganggu adalah itu awal dari memang kita memperbaiki situasi demokrasi yang sudah terkoyak-koyak, kemudian masalah hukum yang sudah amburadul, kemudian masalah ekonomi juga sudah makin amburadul, dan masalah korupsi, bansos segala macam disalahgunakan hanya untuk kepentingan keluargamu aja, keluarga Pak Jokowi ini. Maka nanti mohon maaf masyarakat, apabila syukur nanti bergabung semuanya, kita nggak batasi. Ini juga aliansi masyarakat dan poros buruh juga terdiri dari serikat pekerja, serikat buruh yang berbagai macam serikat buruh yang bekerja di pabrik, di tambang maupun di perkebunan. Nanti kawan-kawan semua di daerah juga bisa menyatu dengan gerakannya yang sama. Pada tanggal 5 itu mau di tempat kerjanya boleh, silakan, mau di kabupaten kotanya atau mau di provinsi-provinsi, bahkan mau menyatu di Jakarta itu lebih bagus, karena yang selamatkan dari negara ini. Negara ini milik kita semua, dan kita jaga kehormatannya. Jangan sampai diledek-ledek oleh orang asing, karena seakan-akan kita ini sudah nggak punya harga diri sama sekali, dan semuanya ungkapannya tadi mirip sama. Maka kita sudah menyatukan gerakan untuk menegur Presiden Jokowi supaya mundur baik-baik atau memang harus dimundurkan. Di DPR RI kami juga sebenarnya setengah percaya apakah nanti akan menjadi solusi yang terbaik atau ada solusi yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari Bapak ini. Aku kebayang sih kalau misalnya bapaknya tadi kan bilang, ya mau di tempat kerjanya silakan. Nanti bosnya, ngapain demo di sini? Iya, kalau di tempat kerjanya menurutku agak terlalu riskan ya Pak, karena nanti takutnya melanggar aturan di area kerjanya, terus akhirnya dapat sanksi-sanksi segala macam yang berujung misalnya apa-apa saja pemecatan gitu. Jadi terlalu beresiko gitu. Terus tapi nih aku tuh kadang suka bingung nih sebenarnya mewakili keseluruhan keinginan masyarakat nggak sih sebenarnya demo-demo itu tuh kan, pertanyaannya kan seperti itu kan. Karena kalau kita lihat di komen-komennya nih, ini kan yang komen berarti rakyat juga ya. Betul. Oke, kayak gini contohnya dari Mawarelia nih, Mawarelia. Rakyat lagi, rakyat yang mana Pak Tua katanya. Ada dari Muhammad Soim, betul Bang yang dikatakan, betul apa yang dikatakan Bapak ini. Nah jadi di komennya pun banyak pro kontra gitu, maksudnya tidak serentak semuanya satu suara gitu kan. Nah dari dia ini yang mendukung ke Pak Jokowi, 80% rakyat Indonesia cinta Bapak Jokowi. Nah ini dari user, semangat Pak. Ini yang dukung Bapak ini. Tuh ada dari Kori, banyak yang dukung Bapak ini. Bawahnya Pak Jokowi tetap presiden terbaik katanya. Jadi untuk di bawahnya itu masih kerasa pro kontranya. Jadi ya wajar kalau akhirnya muncul pertanyaan ini, yakin ini benar keinginan rakyat mewakili keinginan rakyat seluruhnya gitu atau hanya tertentu aja gitu kan. Coba kita kasih nextnya, siapa tahu ada ini apa namanya? Apa? Pencerahan. Ya itu, meluncur. Just. Nah ini kali ini masih di posisi sama Bang Mahrus Ali, ibu-ibu yang sebelahnya yang berbicara nih, siapa tahu lebih lebih bisa memberikan pencerahan gitu kan. Masih sama konferensi pers persiapan aksi 5 Maret ke gedung DPR RI, ceki-ceki wow.
rakyat akan menurunkan, mengelengsarkan. Itu lebih terhina. Tapi itu tergantung Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Maka inilah yang harusnya lebih bagus Bapak mundur dengan terhormat. Ini yang hari ini kita sampaikan kepada semua halayak. Itulah sebenarnya tuntutan hari ini. Kalau kami melakukan turun ke jalan, pertama adalah kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat pengguna jalan yang nantinya yang melalui Gatot Subroto menuju gedung DPR RI atau Tamrin, Sarinah, Diponegoro maupun Parman dan yang lain-lain. Kami sekali lagi memohon maaf. Kami bukan persoalan gagah-gagahan. Ini adalah sudah memasukin persoalan anak bangsa ke depan yang harus kita sama-sama lakukan. Sorry dipotong dulu, tapi dibanding Ibu Tarwiyah, yang katanya Ibu Tarwiyah, aku lebih respect sama Ibu ini. Dia pertama sebelum menyuarakan aspirasi atau orasinya gitu kan, poin pertama dia tuh dia minta maaf. Karena sedikit banyak ya pasti ngeganggu jalan ya di luar mau orasinya nanti apa nih, tapi ya kita pisahin dulu nih, harus fair play gitu. Jadi minta maaf karena pasti nyebabin kemacetan gitu dan berdampak sama pengguna jalan. Kalau Tarwiyah kan kayaknya peduli setan barbar gitu kan. Lanjut lagi. Karena ini sudah, kalau bilang sudah titik nadir, itu benar gitu. Maka ya tadi saya sudah katakan memohon maaf apabila kami mengganggu jalan yang saudara-saudara kita lewati. Tapi itulah yang harus kami ambil keputusan untuk jalan atau aksi di depan gedung DPR MPR. Bahwa di gedung DPR MPR ini adalah sebenarnya kalau dibilang tadi sudah nggak percaya, tapi ini kan hierarki tetap. Kita meminta kepada anggota DPR MPR untuk segera melakukan tentang hak angket. Mudah-mudahan atau juga harus pakai pansus kalau betul-betul Anda itu mewakili rakyat yang notabene yang menghantarkan ke kursi DPR MPR. Kalau itu pun tidak, kami tetap akan lakukan ini. Karena apa? Kami tidak akan menitipkan nasib pada orang lain, tapi nasib itu adalah tanggung jawab kita bersama. Maka kami akan membuat fondasi, membuat demokrasi ini akan kita rebut dan kita akan perbaiki demokrasi yang ada di Indonesia yang sudah carut marut. Maka ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Ayo, mari kita rebut dan letakkan demokrasi itu menjadi utama. Karena apa yang tadi saya sampaikan tentang hukum ini harusnya menjadi panglima, tapi hukum sudah carut marut dan sudah mati. Kenapa? Iya, hanya tajam ke bawah, ke atas itu tumpul. Contohnya MK hanya untuk mengangkat keponakan sendiri supaya menjadi calon presiden. Ya, dan sekarang ini pejabat banyak mencarikan pekerjaan untuk anaknya. Maka jangan selalu bicara tentang 10 juta lapangan kerja, dipersiapkan di mana lapangan kerja. Sedangkan anaknya sendiri aja dicarikan kerjaan. Ada jadi wali kota, ada yang mau jadi calon presiden, wakil presiden, ketua partai. Inilah contoh yang konkret supaya rakyat Indonesia betul-betul melihat dan menganalisa apa yang kami sampaikan. Itulah sebenarnya kemarahan rakyat ini sudah tidak bisa lagi dibendung. Maka kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar betul-betul ini menjadi prioritas atau pemikiran yang sangat jeli. Kalau Bapak Presiden tidak mampu dan tadi jangan sampai dilengsarkan, lebih bagus mundur secara terhormat agar apa yang Bapak sudah rumuskan atau Bapak yang sudah tanamkan dari
dari awal, dari menjadi wali kota, menjadi gubernur, sekarang menjadi presiden 2 kali, 2 periode. Supaya itu betul-betul rakyat menghormati apa jerih payah Bapak yang sudah lakukan. Kalau tidak, maka rakyat akan menurunkan, melengsarkan. Itu lebih terhina. Tapi itu tergantung Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Maka inilah yang harusnya lebih bagus Bapak mundur dengan terhormat. Ini yang hari ini kita sampaikan kepada semua halayak. Itulah sebenarnya tuntutan hari ini. Soal pilpres dan yang lain-lain itu memang sudah amburadul. Maka ya satu-satunya jalan yang punya tanggung jawab adalah Presiden Republik Indonesia. Karena mau jadikan apa, itu presiden yang punya porsi yang hari ini berkuasa. Itulah yang harusnya hari ini. Mohon maaf sekali lagi. Dan saya menghimbau dan meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh Indonesia. Mari kita datangin dan kita kepung gedung DPR MPR untuk merebut demokrasi, merebut keadilan untuk rakyat seluruh Indonesia. Agar kita meninggalkan jejak yang baik untuk anak cucu kita ke depan. Agar anak cucu kita ke depan tidak menjadi budak di rumahnya sendiri. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Ini aku pertama gemes nih sama ini nih, 2 bapak ini nih. Lu kan timnya nih, Pak ini sama yang ini nih. Itu kan tim Anda, dengerin dong, jangan sibuk main handphone. Yang satu ngobrol ya, berdua ya. Maksudnya kayak gimana ya? Ini tim Anda sendiri loh. Gimana yang bukan tim Anda mau ngedengerin gitu? Tolonglah. Ini nih 2 bapak ini, kasihan si ibu ini. Menurutku bagus sih, dia tertata ngomongnya ya. Kan aku penasaran nih, pengen tahu point of view di kepala dia itu seperti apa. Makanya kita dengerin gitu. Anda satu timnya kenapa tidak mendengarkan? Tolonglah. Ini dari tadi ini main handphone mulu. Tolonglah. Ini masih mending lah 2 masih ada kayak nyimak-nyimak. Terus walaupun nanti ngobrol main handphone. Ini gemes banget aku. Tapi di komen-komennya seperti biasa pro kontra. Nah ini yang sehingga aku mikirnya tuh yang aku khawatirkan nanti ke depannya takutnya ada gesekan nih. Karena balik lagi untuk di bawahnya sendiri, di rakyatnya sendiri itu belum satu suara. Betul. Masih ada pro kontra gitu kan. Satu yang menginginkan ya sesuai dengan mendukung masing-masing gitu kan. Yang dikhawatirkan adalah terjadinya gesekan di bawah nih. Dimana kalau kita lihat di atasnya sepertinya gesekannya tidak separah di bawah nih. Atasnya masih adem-adem aja nih, nunggu apa namanya? Nunggu pergerakan yang memang apa ya? Yang memang sesuai prosedur nih. Bawahnya udah demo-demo, kepanasan gitu kan. Terus gesekan pula gitu kan. Ya tolonglah coba kita cek komen-komennya ya. Dari Totok Arjanto. Hanya sebagian kecil yang tidak puas dengan Pak D. Jokowi. Dan jangan lupa kita yang bangga dengan Pak D. Jokowi tidak akan diam. Nah, terus ada dari Siti Asia. Bagus Bu, suarakan terus. Kita yakin kalau Allah bersama orang-orang yang baik. Lagi benar insya Allah. Semoga Anies menang, amin. Tuh ini yang mendukung. Ini ada yang kontra, ini yang pro. Terus ini yang kontra juga. Rakyat yang mana dari Iran Motor. Nah ini dari user. Yang lain kok sambil main HP katanya. Tolong. Jadi kalau kita lihat pun masih ada pro kontra sebenarnya. Jadi sebenarnya belum bulat. Yang menurutku ya belum bulat satu suara, belum bulat mewakilkan seluruhnya gitu. Iya, jadinya bingung ketika dibilang mewakili rakyat yang mana dulu gitu. Apakah seluruh rakyat gitu ya? Sedangkan kan sulit mah. Mending kita ke MVP-nya. Jadi kemarin tuh ada yang ketinggalan karena baru FYP beberapa hari lalu gitu. Yang soal demo tuh ada yang MVP yang wadidaw. Tapi aku nggak tahu apakah bisa menggantikan posisi MVP dari Butarwiyah. Iya atau tidak gitu. Atau tetap the legend of the MVP of the demo of the wow tetap is the Tarwiyah of the Braille. Kita meluncur. Cus. Ini ya, masih dengan akun Bang Mahrus Ali ini yang setia memposting. Terima kasih source bahannya. Ini ibu-ibu dengan caption berani barbar karena benar. Ada terlihat ibu-ibu yang sedang protes di depan apa ya bisa dibilang ya, gambar karikatur kali ya. Iya, karikaturnya Pak Jokowi. Karikatur Pak Jokowi dan beberapa menterinya. Mungkin kita lihat kayak gimana sih aksi Jeki wow. Play. Acak-acak bangsa. Rakyat kita beras mahal. Baik, pada musik. Rakyat menjerit, beras mahal.
juta. Prosesnya cepat dan tidak ada biaya tambahan. Murah. Diskon hingga 100.000 di dalam Petron Bigo. Oh enggak, ini di TikToknya kaget. Aku pikir di area demonya nih, karena aku ngeliat dari judulnya kan di musik kaget. Aku pikir kenapa demo tapi lagunya oke. Terkejut aku. Iya sama. Tapi Nyo, dari yang tadi ibu-ibu sebelumnya yang ngasih tahu kan point of view dia orasinya dia tentang apa? Iya. Itu yang aku tangkap ya, mohon maaf kalau misalkan salah denger ya. Itu tidak ada yang tendensius ke Pak Prabowo. Iya. Yang diserang kalau dari ibu-ibu yang sebelumnya video ini yang dia bilang pokoknya ke arah Pak Jokowi sama Mas Gibran. Iya. Begitupun di sini di poster aku ngelihat kayak tidak ada gambar karikatur Pak Prabowo ya. Iya. Karikatur yang nggak ada ya. Apakah maksudnya dalam hati ibu-ibu tuh sebenarnya tuh masih ngefans sama Pak Prabowo gitu kan, gemoy gitu kan. Jadi yang diserang nggak ada Pak Prabowo di sini. Iya. Di sini serang fokuskan ke Pak Jokowinya gitu. Iya. Apakah masih terlalu gemoy atau takut nanti kalau aku nyerang Pak Prabowo nanti Mayor Teddy nggak mau senyumin aku apa gimana gitu kan. Seperti biasa kita cek komen-komen ya. Oke. Ada dari Danu, aduh Pak Prabowo tolong dibuat Indonesia seperti zaman dulu biar tertib dan punya moral. Aduh. Ada dari Isti. Bu, makasih Bu sudah mewakili, memang segerget itu aku katanya. Oh, gergetnya mewakili ya. Ada dari Supamadi. Iya, Wong orang pilihannya kalah marahin Pak Jokowi, beras mahal marahin Pak Jokowi. Yo marahin suamimu suruh kerja buat beli beras, Mama Edan katanya. Yo katanya. Ya, piye iki? Aduh, tapi ini menurut kamu MVP enggak? Apa masih tetap MVP Ibu Tarwiyah? Tetap Ibu Tarwiyah sih. Coba kalau Sun People gimana? Ibu ini sama Ibu Tarwiyah lebih MVP mana? Nanti kita play juga Ibu Tarwiyah buat mengingatkan. Kalau Ibu ini lebih ke ekspresif aja sih menurut aku ya. Kita ke nextnya. Cus. Nah ini FYP juga Nyo. Viral juga di TikTok karena apa ya, orasinya tuh bisa dibilang keras gitu dengan kata-kata yang wah keras aja. Oke. Ini diposting sama Mahrus Ali. Lagi ya? Katanya sih ini Novie. Caleg PDIP keras katanya ya. Dia jelas-jelas menentang Jokowi dan Prabowo. Kalau ini ada nih Pak Prabowo-nya nih. Ceki wow. Play. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Dan ternyata tepatnya pada tanggal 28 Februari seorang pencuri pelaku kejahatan HAM diberikan gelar oleh Presiden terhormat kita Bapak Joko Widodo dengan gelar Jenderal Bintang 4. Maka hari ini saya Noviana akan juga memberikan gelar kehormatan kepada seorang Joko Widodo, yaitu gelarnya sebagai Bapak Pengkhianat Bangsa dan Bapak Perusak Reformasi. Terima kasih Pak Jokowi. Ternyata apa yang diperjuangkan oleh kami aktivis 98, keluarga korban selama hampir 26 tahun, keluarga yang selalu memperingati Kamisan hampir 18 tahun, di mana mereka menuntut keadilan, mereka mencari keadilan. Tapi apa yang keluarga korban dapatkan? Bukan keadilan, tapi justru tangisan dan kepedihan. Luar biasa dan luar biadabnya Jokowi. Seekor anjing pun ya, dia akan sadar, dia tahu yang namanya balas budi. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya yang sudah mendukung memilih Joko Widodo menjadi RI 1 selama 2 periode, maka saya pula lah salah satu orang yang akan berada di garda terdepan untuk melawan rezim Joko Widodo. Saya tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan hidup saya, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada rakyat Indonesia, kepada keluarga korban 98, saya akan siap melawan rezim Jokowi dan bangkitnya Orde Baru di negeri ini. Lalu
teman-teman di sini apakah hanya diam dan diam melihat ketidakadilan yang ada di negeri kita? Kita adalah orang-orang yang dulunya mendukung Jokowi. Jadi kita jugalah yang harus bertanggung jawab untuk melawan rezim Jokowi. Kitalah orang-orang yang paling dan sangat bertanggung jawab. Selama ini kita pikir seorang Jokowi itu orang yang baik. Ternyata dia adalah iblis berkedok manusia. Ya, Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Dan ternyata martabat, harga diri moral lebih indah. Nah, segitu doang. Tapi aku nangkep kayaknya kenapa kekecewaan Mbak ini kayak begitu meledak-ledak. Kenapa tuh? Karena kan kalau kita lihat di caption ya, Mbak ini kan caleg PDIP keras. Ya. Nah, di pemilu kemarin tuh terlihat ya, terlihat Pak Jokowi itu tidak ada di setnya PDIP. Oke. Sebenarnya terlihat karena ada Gibran ya, bukan jadi wakil dari pemenangan 03 gitu, tapi ada di 02 gitu. Iya. Itu yang bikin kecewa, kayak kenapa ditinggal. Makanya tadi dia mention soal balas budi gitu. Iya. Karena yang aku tangkap Mbak ini merasa kayak lu harusnya balas budi dong ke partai ini gitu, yang sudah membesarkan gitu. Kalau di mata pendukung 02 gitu kan, mungkin merasa kayak itu kan win-win sebenarnya. Lu gede karena dia juga gede karena partai ya. Betul. Mutualisme gitu. Iya. Cuma tadi maaf ya kalau Nyonyo ketawa, itu Nyonyo bukan ngetawain omongannya ya. Cuman tadi kan ada tuh yang ada yang bilang lawan gitu kan. Cuman di itunya di tulisannya awas gitu. Kenapa awas? Apa hubungannya ya, apa awas? recognition-nya ya? Iya. Speak recognition-nya miskom. Tapi Nyo, ada part yang tidak ditayangkan oleh Mahrus Ali. Oh. Part dari Mbak ini. Oke. Ada aku nemu di akun lain nih kan, panjang tuh di orasi. Ditayangin cuma segini kan. Pikir kenapa ya kok nggak full ya? Biasanya full nih. Dia dari awal pembukaan terus sekian terima kasih gitu. Nah ini yang ditayangin yang meluncur. Cus. Nih Nyo, Ya. aku nemunya di portal News 007 nih. Lihat topinya masih sama, mbaknya masih sama, mic-nya masih sama, berarti timeline-nya sama tuh ya di situ ya. Lihat ya. Ceki wow. Play. Mohon maaf, saya tidak akan berteman dengan teman-teman pendukung 02 apapun itu alasannya. Karena mereka sudah merusak demokrasi di negeri ini. KPU, saya nggak habis pikir. Gaji udah dinaikin, semuanya udah enak, duduk di ruang ber-AC. Tapi ternyata Komisi Pemilihan Umum itu tidak bisa bersikap netral. Ternyata KPU itu semuanya adalah orang-orang antek Jokowi. Ingat KPU, mungkin kalian menganggap bahwa Jokowi yang saat ini yang menguasai Indonesia. Jokowi lah sang penguasa di negeri ini. Tapi kalian lupa, ketika Tuhan berkehendak, Jokowi hanyalah sampah di mata Tuhan. Dan Jokowi bukanlah apa-apa. Kalian orang-orang yang berada di belakang Jokowi, berbahagialah kalian di atas derit tangis penderitaan keluarga korban 98. Berbahagialah kalian, menarilah kalian di atas penderitaan rakyat Indonesia. Waktu itu pemilu kampanye bagi-bagi bansos. Sekarang akhirnya kita kesulitan beras. Apakah rakyat yang disalahkan? Terus iklim El Nino yang disalahkan? Sekalian aja, ya telur mahal, ayam yang disalahin tuh pantat ayamnya pindah ke depan. Tanggung Jokowi, gitu ya, menyalahkan cuaca, menyalahkan ini itu. Sekalian aja daging mahal, salahin tuh sapi. Ya, jangan nyalahin Allah, apa-apapun semua disalahin. KPU menyalahkan KPPS. Udahlah, kalian tuh jangan lebar batu sembunyi tangan. Kalian di dalam itu manusia-manusia munafik KPU, manusia-manusia yang rakus. Kalian gak malu ya? Kalian kasih makan anak istri kalian, keluarga kalian dari duit hasil mengkhianati rakyat, hasil menggerogoti rakyat. Kalian biadab KPU. Kalian biadab KPU. KPU pun sama, nggak lebih harga dirinya dari seekor anjing. Pak polisi, maksudnya apa? Kemarin pakai ditutup plastik lagi.
Sekarang Partai Besi Beton. Kalian pikir kita nggak bisa nerabas? Bisa. Semua cara bisa kita lakukan. Kita juga bisa kalau mau membakar KPU. Kalian pikir kita takut? Kita bisa kalau mau membakar KPU detik ini juga. Nah, kalian pikir KPU itu milik kalian sendiri sampai kita rakyat harus dikasih pagar beton seperti ini? Aduh, jangan ngomongin rakyat deh, di awal openingnya aja dia mau memusuhi pendukung 02 balik lagi. Aduh, sumpah Mbak ini apa dia gantiin MVP-nya jadi Tarwiyah kali ya? Tetap Tarwiyah apa gimana? Enggak, influensa itu loh. Iya. Menginfluence orang agar tidak apa ya? Tidak rukun gitu. Dia bilang kan saya nih di awalnya nih di awalnya nih ya. Awalnya aja udah aduh tolonglah ini loh yang aku heran tuh. Karena kan judulnya pesta demokrasi ya, pesta rakyat nih ya. Sama kayak pesta bola nih. Kamu dukung tim aku dukung Simbe begitu selesai udah final udah beres itu. Ini mohon maaf, saya tidak akan berteman dengan teman-teman pendukung 02 apapun itu alasannya. Karena mereka sudah merusak demokrasi di negeri ini. Gimana? Itu gimana konsepnya gitu? Karena kan namanya demokrasi ya. Dia pilihan dia punya pilihan masing-masing gitu. Tapi dimusuhin ketika beda gitu. Kumaha tuh ini teh aduh. Sama aku nggak suka banget ini aku nggak suka banget sama omongannya Mbak ini ya. Yang tadi dibilang Bapak Jokowi itu sampah di mata Tuhan. Maksudnya gini, di luar siapapun itu mau Pak Jokowi kayak mau siapa kayak kalau dia bilang sampah di mata Tuhan itu nggak bisa gitu. Yang tahu cuma Tuhan. Jangan kayak gitu, nggak suka banget aku. Mau siapa itu bukan karena Pak Jokowi ya, itu dia karena satu orang dibilang di mata Tuhan itu sampah. Enggak. Kayak sumpah kesel banget aku. Cuman aku tahan dari tadi, sebel banget sumpah. Aku dari awal juga aduh ini menginfluence apa namanya perpecahan gitu kan. Terus apalagi pakai beton bisa tetap nerjang kayak mau ngapain emang. Semuanya yang beda menurut dia itu ya di bawah gitu, jelek atau segala macam kan. Makanya aku aduh. Cuman aku paling sebelnya tadi, paling benci banget gitu ya pas waktu dia udah ngomongin satu orang manusia lain itu dibilang sampah di mata Tuhan. Yang tahu tuh cuma Tuhan, jangan sok tahu deh. Tolonglah ya, heran aku banyak. Kita kasih nextnya Nyoh. Cus. Nih Nyoh. Ya. Tadi posting sama kericuhan, aku nggak ngerti. Captionnya sih apakah benar ini suaminya Tarwiyah? Hah? Ada apakah dengan Paslin? Oke. Berikut ceki wow. Play. Apa gereja? Ini abang. Kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan, sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat tau nggak? Paslon 1 pembohong rakyat. Karena haji habisin uang rakyat. Gak tahu, dari susunan rangkaian kalimat itu aku bingung. Terlebih lagi aku bingung, ini dia mendapatkan doktrin atau informasi dari mana ya sampai akhirnya kepikiran punya pola pikir seperti itu. Iya. Itu dari susunan kata-katanya aku bingung. Ini maksudnya gimana sih, ini ke arah mana sih, posisinya di mana sih Bapak sebenarnya gitu. Iya, terus terakhir kan dia bilang paslon 1 katanya. Iya, jadi bingung aku bingung. Gimana sih? Udah di awal-awal bawa-bawa gereja gitu kan. Iya. Coba nih, kayak aku butuh ekstra tenaga lebih. Ekstra tenaga lebih jadi pabelit kan, aku aja. Ceki wow. Play. Apa gereja? Ini abang. Kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan, sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat tau nggak? Paslon 1 pembohong rakyat. Karena haji habisin uang rakyat. Apa? Bingung. Apakah dia bisa menggantikan posisi Bu Tarwiyah? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena kalau yang ini enggak nyambung, Mang. Kalau Tarwiyah masih nyambung, cuman agak mengsong juga sedikit. Terstruktur Tarwiyah tuh sama yang bikin ngenanya tuh nadanya tuh piada. Iya. Gitu. Yang ini enggak tahu, aku bingung deh.
Tolonglah lir aku. Coba kita kasih next ya. Cus. Ya. Ya. Ini dia. MVP-nya masih tetap Ibu Tarwiyah ya. Belum Ya. ada yang bisa menggantikan ya. Tadi ada juga yang keras yang hampir apa ya? Menggantikan tapi tetap Ibu Tarwiyah is the number one. Yes. Of the MVP. demo, MVP of the brave of the. Ceki wow. Play. Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya EQ-nya lebih pintar anak saya loh. Bener apa enggak? EQ-nya lebih pintar anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 kok 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian. Tolol kalian. Ngaku profesor. Masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Jokowi itu apa sih? Aduh. Tapi nggak tahu nih apakah demo besok the MVP of the demo Ibu Tarwiyah akan datang lagi. Karena balik lagi sejujurnya ya, ketika nggak ada Ibu Tarwiyah itu daya tarik untuk per FVP-an di TikToknya tuh berkurang. Karena ditunggu orasi dia. Betul. Balik lagi walaupun orasinya keras gitu, kasar gitu, ngeliat itu kayak bisa jadi apa ya? Jadi ada unsur hiburannya aja. Gitu kan. Dibawa ke sini mau, bawa ke sana mau gitu. Bu Tarwiyah ada 1 tambah 1 11. Harusnya jendela kan nih. Biar aku mau udah lah Jo ke intermezzo aja Jo. Luncur. Terus, Yo. Ya. Kita buka dari pecinta Meng, ada caption semua buat kamu, pokoknya jeki-jeki wow. Play. Pipinya tuh. Ini sih udah jadi cucu kesayangan mama sih ini Mani ya. Tuh, bisa kelihatan sayang banget ya. Iya. Sampai begitu pipinya badannya sampai begitu. Itu aku gemes mau. Gemes. Mau jangan kan udah ada yang punya nggak boleh dong. Ya pengen yang kayak gitu. Oh iya oke, kita ke next ya. Cus. Ini bukan dari Meng tapi dari Wombat katanya. Pernah ngeliat bayi Wombat? Emang ceki-ceki kayak gimana sih? Play. Wombat apa sih? Wombat, ini binatang wombat. Sekilas kayak mirip binturong, tapi enggak, dia ramah kalau nggak salah. Wombat tuh memang binatang yang ramah. Ada deh, ini lucu kan? Iya lucu. Lucu kan? Kayak kelinci tapi kayak tikus juga. Iya, kayak kelinci tapi kayak tikus. Dia kalau gede kayak gimana? Gede kayak ini, kayak Mas dia. Bro? Bukan? Ya mirip-mirip segede Mas Bro. Kapibara. Mirip-mirip segede gitu. Wombat. Lucu. Jadi ini anaknya gitu sekecil anaknya, itu. Oh. Bangun. Nah, sekilas kayak beruang, kayak binturong, kayak kapibara. Lucu deh pokoknya wombat. Nanti kita lihat deh kalau spesial wombat ya. Oke. Kita ke next ya. Just. Ya. Kalau ini kompilasi ini kucing air. Nah, ini kan kita udah tahu ya. Yang pertama nih ceki-ceki wow. Play. Ya walaupun yang kita yang panik kan karena dia tenggelam. Ini kompilasi kucing air dan ternyata di video yang agak panjang ini 2 kali dia begitu belum. Tuh. Ya Allah. Nah ini juga kucing air. Kenapa duduknya begitu sih? Karena memang habitatnya di air ternyata kucing air, kucing laut kan ada anjing darat, anjing laut. Anjing laut nah, ya Allah ini ngambang lagi. Tuh. Ngaso ya dia. Allah, adem kali ya. Mungkin. Ini lagi berenang nih. Ini main-main ke sungai. Kucing aku mau backpacker. bayang. Nah ini juga gitu. nih danau nih. Oh iya. Tuh. Wah ini BSH lagi. Berani banget loh. Iya. Nih, kamu lihat nih. Iya. Allah. Lucu banget sih kakinya. Gitu, pawanya berenang gitu. Kok lucu banget ya? Lucu kan? Lucu banget. Abu kita berenangin aja biar ngeliat pawanya. Biar ngereok dia, langsung ngereok. Kita meluncur ke lasnya. Meluncur. Lasnya sebelum ke Super Tank. Kalau ini kucing air yang takut air, ceki-ceki wow. Play. Ya Allah. Dia mau minum di kolam, tapi dia akhirnya nindas kura-kura ya tuh. Allah. Enggak, dia naiknya pelan-pelan gitu. Nggak ngerti. Masuk ke situnya. Ya Allah. Jadi tertindas kura-kuranya tuh. Iya kan keberatan ya. Tuh.
Emang ini memang punya bakat pembuli Mengnya. Tolonglah. Aduh. Cukup apa mau satu lagi? Satu lagi deh. Oke, kita meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Bayi beruang kepo, ceki-ceki wawo. Play. Aku mau lihat, nggak kelihatan gitu. Ini nggak bisa, ini harus digeser dulu ya. Dia kepo, nih mak ngapain? Mak ngobrol sama siapa? Masalahnya dia konstan gitunya Iya loh. tuh, nggak. Aduh, gemes gak? Mau, gemes. Mau. Tolonglah. Adalah kita melanjutkan setting itu super thanks. Luncur. Yo. Yes. Seperti kita kali ini ada four. Ya ada four. Yang pertama kita buka dari Andi Gans. Sebenarnya gembar-gembor mereka ini nggak akan ada kalau para calon itu mau berjiwa besar dan tidak terlalu ambisius, apalagi bawa politik identitas yang bisa memecah belah Indonesia. Masa siap maju mengalahkan seorang tapi tidak siap untuk dikalahkan. Oke, ya benar ya. Bilangnya pemungutan suara curang ya, iya, tapi kok segmented cuman capres doang, tapi pileknya nggak dibilang curang padahal pengambilan suaranya di TPS yang sama. Betul. Apalagi si rambut putih teriak-teriak hak angket, terus yang teriak-teriak kami rakyat Indonesia, giliran ada rakyat yang beda pendapat malah dipersekusi, dibodohi dan dianggap remeh. Sungguh lucu kalian ini. Iya. Eta pisan. Dari Vika. Pak polisi itu ada yang makar Pak, teriak-teriak, tolong ditangkap Pak biar nangis. Ayo lo. Catatan Marlina, numpanglah pakai kakak, saya anak petani, ketika harga sembako terutama beras mahal, kami para petani bersyukur dengan begitu maka harga padi naik dan kami tidak merugi. Mengingat harga pupuk yang mahal dan langkanya pupuk subsidi ini. Sebenarnya bagi rakyat bawah ketika harga sembako mahal dan harga jual hasil panen petani naik itu sebuah keberuntungan. Nah ini keren ya, ada berbagi informasi lagi ya, sudut pandangnya ya. Yes. Nextnya dari Bocil Santuy, numpang Mase. Itu yang demo mintain KTP, gak sih curiga itu orang Rohingya, masa ada orang Indo sememalukan itu. Negara kolonial semakin jadi negara badut, demo di mana-mana, jenderal sudah dipecat dapat bintang 4, anggota KPK tersangka pungli cuma diminta maaf, hukum makin tumpul ke atas, mahasiswa kampus Ruko malah mendemo orang yang lagi demo tapi teriak demokrasi. Ntar juga lama-lama si Sambo kalau nyanyi dikasih bintang 4 juga, Napoleon aja udah dipenjara di dalam segala macam. Oh ini yang tidak setuju ada demo tandingan ya. Ini yang beda. It's okay, ya nggak apa-apa. Yes. Nextnya dari Juherna Sartika. Sikat. Mereka pengangguran atau gimana sih, kerjanya demo mulu. Udahlah capek banget sama orang-orang yang gak mau nerima kekalahan. Kiss aja buat Abu katanya. Abunya di sana lagi bobo. Gadang semalaman. Stevin Darti, numpang lapaknya Kak Juherma. Halo nyomang Abu dan Apu. Kalau aja paslon ya dan legowo nerima kekalahan, gak akan ada kericuan seperti ini. Ditambah dengan mereka yang mau pemungutan suara ulang kah, diskualifikasi ke 02 dari pemilu, hak angket sampai pendukungnya mau dari sejak saat itu rakyat seolah cuma dimanfaatkan untuk keegoisan mereka. Tolonglah ya. Juherna udah tadi. Udah. Api Agatha. Selamat pagi nyomang dan satu people, nanti lapak dulu ya. Oke, ada dari Dekde, numpang lapak yang Alvia, wakilin rakyat yang mana Pak? Bu, saya nggak minta diwakilin sama kalian yang egois gini kok. Demokrasinya dari mana? Masa kalah nggak terima? Prabowo bolak-balik kalah legowo aja tuh. Terus yang beda pendapat berarti kamu warga asing gitu Bu, bukan rakyat ya. Itu yang tadi yang menginfluence nggak mau berteman gitu kan. Apa Nugroho. Malam Kalvia numpang lapaknya. Begini nih, kalau bukan jagoannya yang menang malah bakal rusuh legowo saja Bu. Bisa-bisa aja nih bersuara mewakili rakyat. Kalau mau mengajukan hak angket yang dipersilakan saja, asal jangan kemana-mana. Nih, udah gitu aja deh katanya. Salam S3P. Jangan ngerembet kemana-mana atuh menetel. Ada dari Arwin, yang demo itulah yang disebut baru demokrasi anjir. Mereka salam dari Hongkong Yomang. Yuk salam balik. Nur Hasanah las 11 ya. Oh iya las 11 ya. Malam nyomang dulu waktu pemilu sebelumnya gue pendukung Pak Prabowo. Pendukung Pak Jokowi. Tapi ya gue juga harus legowo dan harus memberikan kesempatan bagi capres terpilih. Betul. Dan alhamdulillah menurut gue kinerja beliau sangat wadidaw, keren abis, dan akhirnya sekarang gue menjadi pendukung beliau. Apalagi Papi Wowo sekarang sejalan dengan beliau. Gue dukung banget demi Indonesia maju. Sifat legowonya itu yang harus legowo. Habis tuh ditandai dengan Apu yang mau turun.
Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk komen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang dan Abu yang masih dan juga Abu yang baru beres makan. 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.